Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah. Kali ini kita akan mempelajari sistem peredaran manusia. Pernahkah kalian membayangkan sistem peredaran darah? Sistem peredaran manusia sangat penting untuk kelangsungan hidup manusia. Dengan adanya peredaran darah, maka oksigen dan sari-sari makanan bisa diterima oleh semua organ tubuh. Akan beberapa organ yang membantu jalannya sistem ini. Namun, sebelum kita membahas lebih lanjut, langkah-langkah baiknya kita mempelajari apa itu peredaran darah, sehingga kita bisa menjaganya. Organ peredaran darah yaitu yang pertama jantung, yang kedua pembuluh darah, yang ketiga darah. Sistem peredaran darah disebut juga sistem kardiovaskular, adalah sistem organ yang mengalirkan darah dalam tubuh. Sistem kardiovaskular terdiri dari dua organ penting, yaitu jantung dan pembuluh darah. Sistem kardiovaskular berfungsi untuk mensirkulasikan darah ke seluruh tubuh agar terjadi pertukaran gas, nutrien, hormon, sampah metabolisme, dan senyawa lainnya, seperti obat. Kalian pasti pernah bertanya, ukuran jantung itu sebesar apa sih? Nah, ukuran jantung itu yaitu sama dengan gempalan tangan pemiliknya. Jantung letaknya ada di dalam rongga dada sebelah kiri dan dibalut selaput bernama perikardium. Jantung manusia memiliki 4 ruang, yaitu bilik kanan, bilik kiri, serambi kanan, dan serambi kiri. Cara kerja jantung. Fungsi jantung adalah memompa darah. Jantung mengalami relaksasi atau diastole, di mana jantung mengendur sehingga jantung seperti mengembang. Kemudian kontraksi, sistole, di mana otot jantung mengucup dan letak darah masih di bilik. Jadi, setiap jantung berdenyut, selalu ada gerakan relaksasi dan kontraksi secara terus-menerus selama manusia masih hidup. Arteri atau pembuluh nadi yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung yang biasanya berwarna merah. Terdapat pembuluh nadi yang terbesar yaitu aorta dan terdapat kapiler yang merupakan pembuluh sangat kecil yang berfungsi sebagai penghubung ke organ. Kemudian terdapat juga arteri pulmonalis yang mengantarkan darah di jantung dan paru-paru. Selanjutnya, pembuluh vena pulmonalis yang mengantarkan darah dari paru-paru kembali ke jantung. Nah, proses jantung saat berdenyut, saat relaksasi, diastole, bentuk jantung mengembang. Darah masih di serambi sebelah kanan dan sebelah kiri. Kantung terbuka lalu darah menuju bilik. Saat berkontraksi, bentuk jantung mengucup dan darah mulai dipompa dari jantung menuju pembuluh darah, kemudian ke paru-paru, ke seluruh tubuh, lalu kembali lagi ke jantung. Proses tersebut secara terus-menerus terjadi pada saat jantung berdenyut. Proses peredaran darah, darah di serambi kiri menuju ke bilik kiri, lalu menuju ke pembuluh darah dan berkumpul sementara di aorta, lalu mengalir ke seluruh tubuh melalui pembuluh nadi atau arteri, mengalir terus dan melewati pembuluh bilik atau vena menuju ke serambi kanan dan lanjut ke bilik kanan.
lalu menuju arteri pulmonalis. Di paru-paru mengalami pernafasan menuju vena pulmonalis. Proses ini terus-menerus terjadi pada saat setiap jantung berdenyut. Gangguan pada sistem peredaran darah. Yang pertama, aritmia. Penyakit ini bisa terlihat dari irama jantung yang kadang cepat atau kadang bisa juga lambat. Biasanya penyakit ini merupakan kelainan bawaan pada jantung. Nah, yang kedua, aterosklerosis. Penyebabnya adalah pengendapan lemak pada dinding pembuluh darah. Jika dibiarkan bisa mengakibatkan serangan jantung. Nah, yang ketiga, cacat jantung bawaan. Penyakit bawaan ini bisa dilihat sejak dalam kandungan, ditandai dengan perkembangan jantung yang terhambat. Nah, yang keempat, arteri koroner. Nah, dikenal juga dengan nama jantung koroner. Penyakit ini menjadi penyebab kematian paling besar di seluruh dunia. Nah, yang keenam, hipertensi. Nama lainnya adalah darah tinggi. Jika tidak segera diobati, akan berpengaruh pada kerusakan jantung dan pembuluh darah. Diakibatkan karena otot jantung tidak mendapat oksigen yang dibutuhkan. Yang terakhir, stroke. Keadaan di mana terjadinya penyumbatan pembuluh darah menuju otak yang menghentikan aliran darah serta oksigen yang masuk ke otak. Penyebab gangguan pada organ peredaran darah manusia. Nah, yang pertama yaitu penyumbatan pembuluh darah dalam jantung, misalnya lemak. Yang kedua, penyempitan pembuluh darah. Yang ketiga, terbentuknya kerak keras di bagian dalam dinding pembuluh nadi. Yang keempat, terlalu lama berdiri atau bekerja dengan menggunakan kaki terlalu lama. Yang kelima, kekurangan zat hemoglobin dan zat gizi. Yang keenam, kelainan kromosom, paparan populasi, paparan radiasi, obesitas, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, faktor usia, pengobatan dan kondisi cuaca. Yang kedelapan, merokok dan kebanyakan makan makanan asing yang mengandung natrium. Itulah tadi penyebab gangguan pada organ peredaran darah. Nah, setelah anak-anak mengetahui apa gangguan dan penyebab gangguan pada peredaran darah manusia, di sini kita harus menumbuhkan rasa kesadaran diri untuk menjaga peredaran darah. Nah, terutama pada jantung. Nah, terima kasih. Semoga materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kalian semua dan bagi seluruh kalangan. Nah, Assalamualaikum.